Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPS. Pembahasan selanjutnya adalah konsep-konsep keruangan. Dalam pembahasan mengenai keruangan, terdapat beberapa konsep geografi yang erat kaitannya dengan materi keruangan. Nah, sekarang mari kita pelajari konsep-konsep keruangan berikut dengan sesama. Jangan lupa perhatikan ya. A. Lokasi. Lokasi merupakan suatu objek dalam ruang. Lokasi dibedakan menjadi dua, yakni lokasi relatif dan juga lokasi absolut. Mari kita bahas apa itu lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan letak suatu objek dibandingkan dengan objek-objek lain di sekitarnya. Misalnya, lokasi MTS MIMH terletak di sebelah kiri MI dan lokasi ini menjadi relatif karena jawaban lain masih dapat diungkapkan, seperti lokasi MTS MIMH terletak di sebelah kanan pos satpam. Jadi ingat, lokasi relatif adalah lokasi yang objek nilainya ditentukan berdasarkan objek atau objek lain di luarnya atau di sekitarnya dan sering juga disebut sebagai letak geografis. Jadi kita bisa mengungkapkan contoh lainnya. Selanjutnya, apa itu lokasi absolut? Lokasi absolut adalah lokasi berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Misalnya, lokasi absolut Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Lokasi ini menjadi absolut atau pasti karena berdasarkan titik koordinat atau bisa disebut juga sebagai letak astronomis. Jadi, letak relatif disebut geografis dan letak absolut disebut sebagai letak astronomis. Yang kedua dari konsep-konsep keruangan adalah distribusi. Distribusi adalah upaya pemerataan. Konsep distribusi dalam interaksi keruangan digunakan untuk mempelajari gejala yang ada di muka bumi dengan lokasi persebaran yang tidak merata. Misalnya, persebaran lokasi kota pendidikan di Indonesia. Yang ketiga dari konsep-konsep keruangan adalah jarak. Jarak merupakan tentang ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek yang dihitung dalam satuan jarak panjang maupun waktu. Jarak dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama ada jarak geometrik, yaitu diukur dengan satuan meter, kilometer, dan sentimeter. Yang kedua ada jarak waktu, diukur dengan satuan menit, jam, hari, dan tahun. Dan yang ketiga ada jarak ekonomi, diukur dengan biaya yang diperlukan untuk memindahkan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat dari konsep-konsep keruangan adalah keterjangkauan atau aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan kondisi mudah tidaknya lokasi suatu objek untuk ditempuh dari lokasi objek lainnya. Aksesibilitas dipengaruhi oleh lokasi, jarak, dan juga morfologi suatu tempat. Misalnya, aksesibilitas atau keterjangkauan wilayah-wilayah yang ada di perkotaan akan mudah dijangkau dibandingkan dengan aksesibilitas wilayah yang ada di pegunungan. Contoh lainnya, Banan ingin membeli mesin jam dan mesin jam tersebut dibutuhkan hari itu juga. Karena posisi Banan di perkotaan, maka mesin jam tersebut bisa dengan mudah Banan beli. Entah itu dengan Banan berangkat sendiri karena jarak dan lokasinya yang dekat, atau Banan bisa melakukan pembelian online di marketplace yang dimana pengirimannya hanya cukup 2 jam saja. Barang tersebut akan sampai di rumah dan akan diantarkan ke rumah secara langsung. Berbeda apabila lokasi Banan berada di pegunungan. Banan memerlukan proses beberapa hari untuk mendapatkan barang tersebut. Yang kelima dari konsep-konsep keruangan adalah perbedaan wilayah atau diferensiasi wilayah. Setiap wilayah memiliki perbedaan baik kondisi alam maupun manusianya. Perbedaan tersebut mendorong interaksi dan keterkaitan antar wilayah. Misalnya, daerah industri memerlukan banyak tenaga kerja dan pedesaan memiliki banyak sumber daya manusia produktif untuk bekerja. Dengan demikian, tenaga kerja yang berasal dari pedesaan akan bekerja ke daerah industri. Hal inilah yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Yang keenam dari konsep-konsep keruangan adalah keterkaitan keruangan.
Keterkaitan keruangan adalah konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antar wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Misalnya, Indonesia mengekspor rempah-rempah ke Eropa, adapun Eropa mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Hubungan ini mengakibatkan kedua negara sama-sama diuntungkan. Yang ketujuh dari konsep-konsep keruangan adalah morfologi. Morfologi adalah keragaman bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Konsep morfologi ini akan berkaitan dengan tingkat intensitas interaksi keruangan. Misalnya, daerah perbukitan merupakan daerah yang rawan terhadap bahaya longsor. Ketika longsor terjadi, maka penduduk akan terisolir dan tidak bisa menggunakan akses jalan. Yang kedelapan dari konsep-konsep keruangan adalah aglomerasi. Aglomerasi merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan aktivitas di suatu daerah tertentu. Misalnya, pekerja pemetik teh tinggal di pengelompokan di kawasan perkebunan teh, dan pegawai industri akan tinggal di wilayah perkotaan dan tempat yang lebih dekat dengan pabrik. Yang kesembilan dari konsep-konsep keruangan adalah nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah dan menjadi potensi yang menunjang perkembangan wilayah tersebut. Misalnya, hutan cagar alam yang berfungsi sebagai wilayah konservasi flora. Selanjutnya, konsep-konsep keruangan adalah interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan saling mempengaruhi, dan interdependensi adalah hubungan saling ketergantungan. Contoh interaksi: hubungan antara ibu kota dengan wilayah di sekitarnya yang saling mempengaruhi. Adapun contoh interdependensi adalah desa sebagai pemasok kebutuhan pangan masyarakat kota dan kota sebagai pemasok kebutuhan sandang untuk desa. Yang terakhir dari konsep-konsep keruangan adalah pola. Pola adalah bentukan khas sebagai akibat dari interaksi manusia dengan alam, alam dengan alam maupun manusia dengan manusia. Misalnya, pola pemukiman daerah pegunungan akan mengelompok sesuai dengan bentuk morfologi dan hubungan kekerabatan antar masyarakatnya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Sebelumnya, silakan kalian kerjakan dulu tugas mandiri, di mana tuliskan pengertian ruang dan konsep-konsep keruangan menggunakan kalimatmu sendiri sesuai dengan pemahamanmu. Dan silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan juga asal sekolah. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.